adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Rabu 10 Agustus 2022, Pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Marilah berdoa. Allah Bapa, cahaya abadi yang cemerlang, karena cinta kasih yang berapi-api, Santo Laurentius menjadi pelayanmu yang setia dan martirmu yang mulia. Semoga kami mengasihi yang dikasihinya dan melaksanakan yang diajarkannya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita merayakan pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Dalam kebahagiaan pesta martir kita ini, kita mendengar bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita dua hal yang menarik. Dan dua hal ini sesungguhnya sudah sangat sering kita lakukan dan kita dengarkan. Yang paling pertama, Yesus mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan. Pengorbanan yang disampaikan oleh Yesus dan diajarkan oleh Yesus ini bukan sembarang pengorbanan atau pengorbanan yang biasa-biasa saja, tetapi pengorbanan sampai mati. Pengorbanan sampai mati, maksud Yesus adalah pengorbanan yang total, bukan setengah-setengah. Dan korban yang ingin diajarkan oleh Yesus ini adalah korban yang menghasilkan buah. Pengorbanan yang Yesus ajarkan bukan pengorbanan yang sia-sia. Maka dalam Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana pengorbanan yang Yesus ajarkan itu harus total sampai mati dan harus menghasilkan buah, harus memiliki dampak kepada orang lain. Dan bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan pengorbanan yang diajarkan oleh Yesus ini? Yesus sendiri sebagai Sang Guru Ilahi telah melaksanakan apa yang diajarkan kepada kita, yaitu pengorbanan sampai mati. Ia berani wafat di kayu salib. Dan kunci dari pengorbanan Yesus ini adalah cinta. Cinta menjadi satu poin penting dan hal yang paling utama dalam melaksanakan pengorbanan ini. Tanpa cinta, pengorbanan itu tidak akan membuahkan hasil dan pengorbanan itu tidak akan total. Maka dari itu, pekerjaan kita harus berdasarkan cinta. Jangan sampai kita bekerja bukan karena cinta tetapi karena uang. Kita melaksanakan tugas-tugas menolong sesama karena mengharapkan imbalan. Kita peran aktif di dalam gereja, peran aktif dalam lingkungan KBG, kegiatan-kegiatan paroki, bukan karena cinta, tetapi kita melaksanakan karena status sosial. Oleh karena itu, dalam pesan yang pertama ini, kita harus melaksanakan
pengorbanan secara total dengan cinta sehingga bisa membuahkan hasil. Untuk itu kita sampai pada pesan yang kedua, yaitu melayani. Pada bagian akhir dari Injil hari ini, kita mendengarkan bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk melayani. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dan di mana ia berada dalam pelayanan, di situ pun Yesus ada. Untuk itu, saya mengajak kita semua yang membuka hati untuk mendengarkan Yesus pada hari ini, marilah kita melayani dengan pengorbanan dan juga atas dasar cinta, sehingga pelayanan kita menjadi berkat dan buah bagi semua orang. Tuhan memberkati.